Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Dalam sekejap mata, sudah seminggu sejak pertempuran di kota Feng. Pada saat-saat terakhir, Xiaoyan telah menderita pukulan berat dari ketua Aula Selatan dan terluka parah. Esensi jiwa milik Xiaoshuan juga sedikit terluka karena ia telah memblokir serangan tersebut. Selain itu, Raja Utara telah diledakkan ke menara obsidian oleh ketua Aula Selatan. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya dikalahkan dalam pertempuran ini. Dalam waktu seminggu, luka Xiaoyan telah sembuh, sedangkan Xiaoshuan ia telah tenang dan perlahan memulihkan kekuatan jiwanya. Cedera Xiaoshuan menyebabkan kemarahan di hati Xiaoyan berubah menjadi niat membunuh yang tak berujung. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menyadari hal lain yang mengejutkan. Itu adalah Raja Utara. Raja Utara sudah disegel di menara obsidian. Secara logika, Raja Utara seharusnya telah hancur berkeping-keping di bawah tekanan menara obsidian yang menakutkan. Jejak spiritual Xiaoyan yang berada jauh di dalam tubuhnya seharusnya juga telah menghilang. Namun, pada saat ini, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan bahwa jejak jiwa yang ditinggalkan di tubuh Raja Utara tidak berubah sama sekali. Ini juga berarti bahwa Raja Utara tidak dihancurkan oleh tekanan yang mengerikan yang seharusnya masih utuh di menara obsidian. Hanya saja, karena jarak dan tekanan di dalam menara, Xiaoyan tidak dapat merasakan situasi Raja Utara yang sebenarnya. Tapi Xiaoyan dapat yakin bahwa Raja Utara benar-benar tidak terluka saat ini. Dengan cara ini, dia hanya perlu menunggu 5 tahun. Saat menara obsidian dibuka kembali, itulah hari kembalinya Raja Utara. Dalam 5 tahun, di bawah tekanan menara obsidian, akankah ada perubahan pada Raja Utara? Dia masih tidak tahu. Dia hanya perlu menunggu 5 tahun di kota Feng. Di langit, sosok Xiaoyan terbang lurus ke utara. Di ujung pandangannya, ada sebuah kota besar di sana. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan muncul di depan kota. Kota Nanlin, tempat Aula Selatan Istana Gurun Utara berada. Setelah melewati sini, aku akan berada di gunung utara tempat aula utama berada. Xiaoyan bergumam pelan. Pandangannya beralih ke bawah. Di kedalaman kota besar itu, ada juga kastil kuno yang besar. Itu adalah Aula Selatan. Pada saat ini, sejumlah besar lalu lintas manusia berkumpul di satu tempat di dalam kota. Kebisingan terus terngiang di telinga seseorang. Meskipun dia berada sangat jauh, Xiaoyan masih dapat melihat sekilas bahwa beberapa kelompok api berwarna berbeda muncul dari tangan beberapa orang di tanah kosong di tengah kerumunan. Xiaoyan memusatkan perhatiannya dan melihat ke sekeliling. 5 kuali obat berdiri dengan kokoh. Aroma samar memenuhi udara. Dari aroma pil ini, Xiaoyan dapat membedakan bahwa pil obat yang disempurnakan oleh kelima orang ini semuanya adalah pil obat tingkat 3. Selain itu, 2 di antaranya pasti dapat dianggap bermutu tinggi di antara semua pil obat tingkat 3. Kompetisi alkimia ya? Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Sosoknya melesat dan dia muncul di kota. Pada saat ini, perhatian orang banyak masih terfokus pada kelima orang itu. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba. Tentu saja, bukan berarti semua orang tidak menyadari kehadiran Xiaoyan. 5 sosok manusia perlahan berdiri di depan kuali obat di tanah kosong di depan kerumunan. 2 kursi diletakkan di belakang masing-masing. 10 orang duduk di atasnya. Mereka telah menemukan keberadaan Xiaoyan saat dia mendarat. Kerumunan di sekitarnya juga menyadari hal ini. Seketika, banyak tatapan mengikuti tatapan ke-10 orang itu dan tertuju pada tubuh Xiaoyan. Mata mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak disangka, ternyata orang yang menarik perhatian ke-10 ahli tersebut ternyata seorang pemuda. Hati Xiaoyan sedikit terkejut dengan ke-10 orang ini. Ini karena mereka semua adalah alkemis tingkat 4. Salah satu lelaki tua di antara mereka bahkan memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kemungkinan besar, dia telah mencapai tingkat alkemis kelas menengah tingkat 4. 10 alkemis tingkat 4. Aku khawatir bahkan aliansi alkemis wilayah barat tidak akan mampu mengalahkan mereka dalam jumlah sebanyak itu. Memang, orang yang benar-benar kuat suka menyembunyikan diri. Benua ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Gumam Xiaoyan. Mampu melihat 10 alkemis tingkat 4 sekaligus. Pemandangan semacam ini bahkan membuat Xiaoyan tanpa sadar mendecak lidahnya karena takjub. Hahaha, tuan ini, karena Anda sudah datang, bolehkah saya mengundang Anda ke depan untuk mengobrol? Di antara 10 orang itu, seorang lelaki tua berambut putih perlahan berdiri dari tempat duduknya. Sepasang matanya yang tua dan teduh bersinar dengan cahaya tajam saat dia bertanya dengan nada licik.
Ketika kata-kata itu diucapkan, 9 orang lainnya juga buru-buru berdiri dan saling memandang. Tidak disangka, adik kecil ini benar-benar bisa menjadi alkemis tingkat 4 di usia semuda ini. Ini benar-benar membuatku malu. Pria tua berambut putih itu menangkupkan kedua tangannya ke arah Shoyen. Wajah tuannya tak dapat menahan ekspresi takjub. Seorang alkemis muda tingkat 4 seperti itu benar-benar bisa dikatakan sebagai orang pertama yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Kau pasti bercanda. Aku hanya mengandalkan sedikit keberuntungan untuk bisa mencapai level alkemis tingkat 4, ucap Shoyen. Pihak lain memiliki penampilan yang ramah, jadi Shoyen tentu saja tidak bisa menunjukkan wajah dingin kepadanya. Dia juga menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat sebagai balasan salam. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang-orang di sekitarnya langsung terkejut. Alkemis tingkat 4? Seorang alkemis tingkat 4 yang masih sangat muda, pasti palsu kan? Cih, bagaimana mungkin Grandmaster Hu bisa bercanda sendiri? Bahkan aku tidak menyangka bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 4. Suara diskusi segera terdengar di sekitar. Tuan terlalu rendah hati. Karena Anda mampu menjadi alkemis tingkat 4, ini telah membuktikan kekuatan Anda. Selain itu, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Oleh karena itu, saya berharap dapat mengundang Tuan untuk memimpin hasil akhir kompetisi ini, ucap orang tua yang dipanggil Grandmaster Hu itu. Hahaha, apa yang dikatakan Grandmaster Hu benar. Lagi pula, kita bersepuluh adalah bagian dari faksi kita sendiri. Nanti tidak akan ada rasa kesopanan dalam penilaian, dan akan sulit untuk mengatakan apakah itu akan adil atau tidak. Tuan ini muncul di waktu yang tepat. Jika Tuan ini dapat membantu kita memimpin keadilan kompetisi alkimia ini tidak diragukan lagi akan menjadi yang terbaik. Di antara 10 orang itu, seorang pria parubaya tertawa sambil berdiri. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Dia sudah mengetahui rencana orang tua itu. Hanya saja, saya tidak tahu siapa Tuan ini. Hahaha, benar juga. Tuan ini hanya seorang penonton. Undangan Grandmaster Hu agak tidak masuk akal. Karena itu, saya ingin meminta Tuan untuk mengungkapkan identitasnya. Siapa nama Tuan dan dari faksi mana Anda berasal? Seorang pria parubaya lain di antara 10 orang itu juga melangkah maju sambil tersenyum. Dia menatap Shoyen. Sepasang mata tajam terus-menerus mengamatinya. Mereka sangat penasaran dengan seseorang dengan bakat luar biasa seperti itu. Agar wilayah utara dapat melahirkan alkemis muda tingkat 4, mereka harus mengetahui identitas dan latar belakangnya. Ini juga untuk memfasilitasi negosiasi di masa mendatang. Namaku Shoyen. Aku baru saja tiba di wilayah utara dan tidak memiliki faksi di belakangku. Aku sendirian. Shoyen tersenyum lembut sambil menatap pria parubaya itu. Dia tidak menyembunyikan apapun dalam kata-katanya. Setelah kata-kata itu diucapkan, beberapa orang yang tersisa saling memandang. Mata mereka sedikit berkedip. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Hahaha. Karena Tuan sudah datang ke wilayah utara, sudah menjadi takdir kita bisa bertemu. Hari ini, kompetisi besar alkemis antara 5 klan besar kita harus bergantung pada Tuan Shoyen untuk menegakkan keadilan. Grandmaster Hu yang pertama kali berbicara tadi, tersenyum dan berkata kepada Shoyen dengan ekspresi ramah. Setelah itu, matanya yang keruh menatap ke arah 5 pemuda di lapangan terbuka, yang masing-masing telah menyimpan kuali obat mereka. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, jawab Shoyen. Bagaimanapun, dia hanya lewat saja ke tempat ini. Tidak ada salahnya bermain sebentar. Dia bisa menganggapnya sebagai istirahat di tengah perjalanan. Pada saat ini, kelima orang di alun-alun terbuka masing-masing memegang pil di tangan mereka. Aroma pil yang kuat memenuhi udara, dan lapisan tipis kabut mengepul ke udara. Kalian harus optimis. Tuan Shoyen adalah panutan bagi kalian generasi muda. Di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi alkemis tingkat 4. Mari kita lihat apakah kalian masih berani untuk berpikir tinggi tentang diri kalian sendiri di masa depan. Jangan khawatir bahwa hanya karena kalian telah menjadi alkemis tingkat 3, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan kalian di dunia ini. Kalian harus tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari kalian. Hari ini, Tuan Shoyen telah mengajarkan kalian pelajaran yang sangat penting, ucap Grandmaster Hu. Sementara dia memberi pelajaran kepada 5 orang di lapangan, beberapa klan lainnya terus-menerus mengerutkan bibir mereka. Di permukaan, dia memang memberi pelajaran kepada 5 orang muda. Namun dari kata-kata Grandmaster Hu, kemungkinan besar dia sedang menyanjung Tuan Shoyen ini. Mengenai hal ini, Shoyen tentu saja mengabaikannya. Berdasarkan pengalamannya sendiri, dia sudah lama kehilangan minat pada kata-kata seperti itu. Orang tua, apakah kau benar-benar memperlakukannya seperti pemuda biasa? Bodoh sekali. Melihat Shoyen tidak tergerak, beberapa pria parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati mereka. Pada saat yang sama,
Tatapan Grandmaster Hu tertuju pada pemuda di depannya. Lin serahkan pil obat di tanganmu kepada Tuan Xiaoyan. Kualitas pil obat dari kalian berlima akan dinilai oleh Tuan Xiaoyan. Mendengar ini, kelima pemuda itu saling menatap. Ekspresi mereka agak tidak bersahabat, sedangkan 4 orang lainnya di bawah isyarat para tetua di belakang mereka. Mereka melangkah maju dan menyerahkan pil di tangan mereka kepada Xiaoyan. Penilaian pil hanya memakan waktu beberapa menit. Dengan penglihatan Xiaoyan saat ini, dia pada dasarnya dapat melihat kelima pil tingkat 3 itu sekilas. Akan tetapi, karena hal ini pula hati Xiaoyan mulai terasa agak ragu. Karakteristik dari kelima pil itu sudah sepenuhnya dipahami dalam benaknya. Namun, perbedaannya membuat Xiaoyan merasa sedikit curiga. Ini karena di antara kelima pil itu, ada satu pil yang kekuatan obatnya benar-benar telah hilang sampai batas tertentu. Ini juga berarti bahwa pil tersebut tidak baru saja disempurnakan. Sebaliknya, pil itu telah disempurnakan sejak lama. Namun, tidak seorang pun tahu kapan pil itu telah diganti. Meskipun kekuatan obat dalam pil ini telah banyak berkurang karena kualitasnya, kekuatan obat dan khasiatnya masih lebih unggul daripada keempat pil lainnya. Dari titik ini saja, dapat diketahui bahwa pemilik asli pil ini tidak mampu menyelesaikan pemurnian. Adapun pemilik amunisi ini, kebetulan saja itu milik pemuda dari fraksi tempat Grandmaster Hu berada. Dapat dikatakan bahwa ini seharusnya merupakan mahakarya Grandmaster Hu sendiri. Untuk dapat memurnikan pil berkualitas tinggi seperti itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh alkemis tingkat 3 biasa. Kelima orang yang hadir jelas tidak memiliki kemampuan ini. Menambahkan asal-usul pil ini, hampir tidak perlu berpikir terlalu banyak. Xiaoyan dapat yakin bahwa pil ini disempurnakan oleh Grandmaster Hu. Namun, tidak peduli siapa yang memurnikan pil ini, menukar pil dalam kompetisi alkimia sudah merupakan pelanggaran aturan. Dari kelihatannya, Grandmaster Hu juga tahu bahwa junior dari klannya ini tidak dapat menang melawan keempat orang itu. Itulah sebabnya dia melakukan tindakan seperti itu. Tindakannya telah melanggar aturan kompetisi alkimia. Mengenai hal ini, Xiaoyan yang juga seorang alkemis tingkat 4 tidak dapat menutup mata terhadapnya. Apakah Tuan Xiaoyan sudah menyelesaikan penilaiannya? Pada saat ini juga, Grandmaster Hu tiba-tiba terbatuk 2 kali. Matanya sedikit berkedip saat dia menatap Xiaoyan. Begitu kata-kata ini diucapkan, tatapan dari 4 klan lainnya tanpa sadar beralih ke Grandmaster Hu. Ekspresi mereka menunjukkan kecurigaan. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengangguk. Matanya menyipit saat dia berkata, "Ya, saya sudah menyelesaikan penilaian kelima pil ini. Saya sudah tahu khasiat dan kualitas pil ini," ucap Xiaoyan. "Hahaha, kalau begitu, ini tidak diragukan lagi yang terbaik. Tuan, Anda harus mengumumkan khasiat obat dan kualitas pilnya. Anda tidak boleh mempengaruhi keadilan kompetisi ini, bukan?" Keempat klan lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kecurigaan di hati mereka semakin bertambah. Pada saat yang sama, di suatu tempat di antara kerumunan, seorang lelaki tua yang ceroboh menyeringai pada saat ini, memperlihatkan deretan gigi putih yang rapat. Dia menatap Xiaoyan dengan senyum main-main, seolah-olah dia sedang menunggu Xiaoyan untuk mengumumkan hasilnya. Kelima pil itu semuanya adalah pil tingkat 3. Keempat di antaranya bermutu tengah, 1 bermutu tinggi, dan semuanya adalah pil lengkap. Dan pil ini adalah... Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya, membuka telapak tangannya dan memperlihatkan pil yang disempurnakan oleh pemuda dari klan Hu di udara. Wajah tua Grandmaster Hu menampakkan senyum puas saat dia melihat pil obat yang ada dalam pikirannya muncul di hadapan semua orang yang hadir. Tatapannya menyapu Xiaoyan dan melihat keempat klan lainnya. Saat ini, ekspresi mereka tampak suram. Jelaslah, mereka tidak puas dengan jawaban ini. Hehehe, sepertinya pemenang kompetisi alkimia ini masih klan Huku. Kalau begitu, maka lelaki tua ini akan menerimanya dengan hormat. Sudut mulut Grandmaster Hu melengkung, menyeringai saat dia berpura-pura menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Tak lama kemudian, dia menatap pemuda dari klannya dan tertawa. "Lin cepatlah dan ambil kembali pil-pil itu. Ini semua adalah rampasan kemenanganmu." Mendengar ini, pemuda itu juga mencibir. Dia melangkah maju dan tiba di depan Xiaoyan. Dia ingin mengambil pilnya dan 4 pil lainnya dari tangannya. Menurut aturan kompetisi mereka, pemenang berhak mengendalikan kepemilikan 4 pil lainnya. Dapat dikatakan bahwa kompetisi ini sendiri adalah pertempuran penjarahan. Pemenang akan mengambil pil, dan yang kalah hanya bisa kembali dalam keadaan kalah. Ekspresi mereka tampak enggan saat melihat Hu Yonglin berjalan mendekati Xiaoyan. Orang-orang dari 4 klan termasuk 4 pemuda lainnya mungkin merasa enggan di dalam hati mereka. Tetapi mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menelannya ke dalam perut mereka. Tapi, tunggu sebentar. Tepat saat Hu Yonglin hendak mengambil pil dari tangan Xiaoyan, Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan mengambil pil itu kembali ke tangannya. Pada saat yang sama, dia berbicara untuk menghentikan Hu Yonglin di depannya. Di tengah kerumunan, lelaki tua yang ceroboh itu mengangguk dengan senyum aneh di wajahnya. Dalam hatinya, dia diam-diam berkata, "Tidak, Buru.
Setelah itu, sosoknya melintas dan diam-diam menghilang di antara kerumunan. Tuan Shoyan, apa maksud Anda dengan ini? Grandmaster Hu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Mengenai suara Shoyan, dia sebenarnya merasakan sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Mungkinkah bocah ini akan mengatakan sesuatu yang lebih? Pada saat yang sama, orang-orang dari 4 klan lainnya dan orang-orang yang lewat di sekitarnya juga melemparkan pandangan mereka ke arah Shoyan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi bingung sementara hati mereka sangat penasaran. Grandmaster Hu, kamu bertanya apa maksudku? Aku rasa kamu seharusnya lebih tahu alasannya daripada aku. Kualitas pil ini memang yang terbaik di antara kelima pil. Tetapi sebagian besar khasiat obatnya telah dikonsumsi. Ini pasti karena pil ini telah disimpan terlalu lama. Ucap Shoyan. Grandmaster Hu, apa yang terjadi? 8 orang lainnya masing-masing melangkah maju dan menatap Grandmaster Hu dengan ekspresi bertanya. Pada saat yang sama, kerumunan di sekitarnya juga menatap Grandmaster Hu dengan tatapan aneh. Sialan, kau benar-benar anak sapi yang tidak takut pada harimau. Ditatap oleh semua orang, wajah tua Grandmaster Hu tiba-tiba menjadi pucat. Otot-otot di wajah tuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, dia tampak seperti tidak bisa berkata apa-apa, seolah-olah dia sedang mencari alasan di dalam hatinya. Setelah beberapa lama, Grandmaster Hu mengangkat mata tuanya dan tatapannya tiba-tiba jatuh pada Shoyan. Sepasang mata tuanya dipenuhi dengan api kemarahan. Tuan Shoyan, kita baru pertama kali bertemu, tidak perlu bersikap menentang seperti itu. Anda mengatakan bahwa kekuatan obat pil ini telah rusak. Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin pil yang baru saja dimurnikan dari kuali obat bisa rusak? Ucap Grandmaster Hu. Shoyan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Grandmaster Hu, apakah maksudmu saya membual dan membingungkan hitam dan putih? Tetapi bagaimana jika ini bukan pil yang baru dimurnikan? Ucap Shoyan. Maksudmu aku sudah menukar pil itu? Wajah tua Grandmaster Hu menjadi gelap dan ekspresinya sangat tidak senang. Pada saat yang sama, 8 alkemis tingkat 4 lainnya juga melangkah maju dan datang ke sisi Shoyan. Mereka ingin memeriksa keaslian pil tersebut. Tuan Shoyan, saya harap Anda dapat menyerahkan pil itu kepada kami. Ini adalah masalah antara kelima klan kita. Jika pil ini benar-benar seperti yang Anda katakan dan kekuatan obatnya rusak, masalah ini harus diselesaikan oleh kami. Di antara ke-8 orang itu, seorang pria parubaya yang agak tua melangkah maju dan dengan sopan menangkup tangannya ke arah Shoyan. Di sisi lain, Grandmaster Hu melihat situasi di sini dan wajah tuanya menjadi semakin muram. Dia tidak menyangka Shoyan akan begitu bodoh ketika memintanya untuk maju menilai pil. Dia jelas tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun di belakangnya. Tetapi dia masih ingin mencampuri urusan orang lain. Bukankah ini tidak berbeda dengan mencari kematian? Pada saat yang sama, Shoyan juga memperlihatkan senyuman di wajahnya saat dia perlahan mengulurkan pil di tangannya dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Grandmaster Hu, jika masalah ini benar-benar seperti yang dikatakan Tuan Shoyan, maka saya khawatir Grandmaster harus memberi kita jawaban yang jelas. Wajah pria parubaya itu dingin dan bahkan ada sedikit kemarahan di matanya. Mereka telah mengadakan kompetisi alkimia semacam ini lebih dari sekali. Namun, di masa lalu, akan selalu ada orang seperti Shoyan yang ikut campur di tengah jalan. Pada akhirnya, klan Hu selalu menang. Mereka tidak menyangka bahwa kemunculan Shoyan kali ini akan melanggar norma. Pada saat yang sama, hal itu memungkinkan keempat klan untuk melihat dengan jelas metode klan Hu. Namun, tepat saat kata-kata dari mulut pria parubaya itu terdengar, tubuh Grandmaster Hu berkelebat. Seperti hantu, dia langsung muncul di antara mereka. Dia melambaikan tangannya yang besar dan meraih pil obat di tangan Shoyan. Bocah, aku yang tua begitu sopan padamu. Tidak disangka kau berani memfitnah anggota klanku di depan umum dan mengatakan bahwa kita telah menukar pil obat. Dari cara pandangku, orang-orang yang telah menukar pil obat adalah kau. Suara yang sedikit marah keluar dari mulut lelaki tua itu, seolah-olah dia benar-benar menderita beberapa keluhan. Pada saat yang sama, kecepatan tangannya yang turun tidak melambat sama sekali. Sepertinya dia akan mengambil pil obat di tangannya. Namun, pada saat inilah juga, gelombang doki yang bergejolak menyapu keluar dari dalam tubuh Shoyan. Dia tidak menggunakan teknik doa apapun. Hanya energi yang merembes keluar sudah cukup untuk dengan mudah mendorong mundur beberapa orang di sekitarnya. Bahkan Grandmaster Hu yang telah muncul di depannya langsung terdorong mundur. Hanya dengan satu serangan, 10 dodi kelas atas di tengah arena, dan 5 pemuda itu didorong mundur lebih dari 10 langkah oleh gelombang energi ini. Hanya ketika mereka jatuh ke kerumunan, tubuh mereka berhenti dengan cara yang agak menyedihkan. Begitu mereka bersepuluh mengangkat pandangan, ekspresi terkejut memenuhi mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda berjubah hitam yang tampak sangat muda ini tidak hanya memiliki kekuatan spiritual yang besar, tetapi bahkan dokinya juga sekuat ini. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.